Sebentar. Pak Presiden, satu hal. Bapak, timnas kita berpeluang besar masuk Piala Dunia. Dan Bapak terakhir nonton lawan Bahrain kan. Dan bila timnas kita masuk Piala Dunia, bonus dan atau penghargaan apa yang Bapak akan berikan, baik selaku pribadi maupun sebagai kepala negara. Ini akan sebagai motivasi, Pak. Terima kasih, Pak. Timnas. Soal timnas, saya kira sudah cukup. Pasti kalau masuk pasti dapat suatu penghargaan yang sangat besar. Bapak yakin Mas masuk Piala Dunia? Saya berdoa. Tantangannya tidak ringan ya. Putaran keempat pasti masuk, Pak. Kalau lawan Cina menang, kita akan masuk putaran keempat. Habis itu kita akan mungkin lawan antara Irak lawan Jordan di putaran ke. Udah Fe. Tapi ada yang mengatakan kalau kan. Menang lawan Cina. Lawan Cina kan kita main di kandang, Pak. Ya oke, kita berdoa. Benar itu jawabannya. Hadiah indah yang diberikan oleh Timnas Indonesia untuk para supporternya dengan kemenangan tipis namun krusial 1-0 melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Hasil ini membawa skuad Garuda naik peringkat ke peringkat 3 dalam klasemen grup C sementara. Kita akan bahas bagaimana pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina kemarin malam di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Kami akan perkenalkan narasumber satu persatu yang sudah hadir di studio TV One. Saya perkenalkan, ini ada Bang Lalumara Satria Wangsa, pemerhati sepak bola. Selamat malam, Bang Mara. Sehat, mohon maaf lahir batin. Sama-sama, maaf lahir batin. Hadiah indah ya dari Timnas Indonesia. Hadiah indah. Terima kasih pada Presiden Pak Prabowo yang sudah melunasi janjinya. Hari ini kan beliau menerima timnas dan memberikan hadiah. Oke, luar biasa. Selain Bang Lalumara Satria Wangsa, ini juga saya sudah menghadirkan narasumber tapi melalui sambungan virtual. Ini sudah ada Coach Aji Santoso selaku pelatih klub sepak bola dan mantan pemain timnas. Assalamualaikum, selamat malam Coach Aji. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Vena, selamat malam Pak Lalu. Malam Coach Aji. Ketemu Pak. Udah lama nggak ketemu. Udah lama nggak ketemu, reunian ya. Oke, izin ya Pak Bang Mara, saya mau ke Coach Aji terlebih dahulu. Coach Aji, kalau melihat permainan dari skuad Garuda kemarin malam melawan Cina, bagaimana Anda melihatnya? Apakah Anda sudah puas dengan permainan yang ditampilkan oleh para pemain timnas tadi malam? Ya Mbak Vena, yang pertama tentunya kita sebagai masyarakat warga negara Indonesia bersyukur dengan kemenangan kemarin. Yang kedua, kita memberikan ucapan selamat kepada seluruh tim yang mana pada pertandingan tadi malam cukup bagus sehingga tim kita bisa menang dan kita bisa melangkah ke round 4 ya. Ini sangat penting kalau saya lihat dari pertandingan kemarin, terutama di babak pertama cukup bagus, mulai dari penjaga gawang sampai striker. Kita lihat mereka tampil sangat elegan, bagus, tenang. Hanya saja di menit-menit awal itu penjaga gawang ada sedikit nervous ya. Saya lihat ada beberapa yang seharusnya bola itu menjadi kurang tepat gitu. Tapi secara keseluruhan kita harus apresiasi pemain tampil sangat luar biasa, mulai dari pemain belakang Rizky Ridho, Ignas, Justin Hapner, Verdong, Pelupesi, terus Tom Haye, Sayuri, terus ada Ricky Kamboya. Bahkan tadi malam yang jadi bintang itu Ricky. Kita tidak mengecilkan peran kemarin. Saya sudah sampaikan di beberapa waktu lalu bahwa Ricky Kamboya ini memang layak untuk diberi starting line up dan itu terbukti. Yang kedua juga si striker kita yang ambil tendangan penalti cukup bagus. Secara keseluruhan pemain tampil cukup bagus. Oke, secara keseluruhan tampil cukup bagus dan perlu diapresiasi. Kalau dari Bang Mara, ini melihat permainan timnas ini sudah puas belum? Kalau seperti yang sampaikan Coach Aji, memang ya itu bagus. Meskipun di menit-menit awal ya Emil baru pertama kali main, pasti ada faktor komunikasi, tapi makin lama makin bagus dan harus diapresiasi Emil di babak kedua melakukan penyelamatan luar biasa. Ya. Dan secara keseluruhan apa yang disajikan oleh tim ini bagus sekali dan kita harus mengapresiasi juga peran Patrick Kluivert yang memberikan kepercayaan kepada 4 pemain Liga 1 sebagai starter di line up. Ada Yosep, ya ada
ada Ricky Kambuaya, Ya. ada Egy Maulana Putri, Egy dan lain-lain. Dan ini kan hal yang luar biasa, kepercayaan dari seorang pelatih kepada produk lokal. Dan bintangnya Ricky Kambuaya. Ya. Dia dengan secara eksploris, secara berani masuk dan dengan teknik jatuh yang bagus hingga wasit pun bisa memberikan penalti. Oke, tapi kalau kita lihat secara head to head pertandingan melawan Cina ini belum pernah menang melawan Cina. Apakah ini bisa dibilang performa ataupun permainan terbaik dari skuad Garuda? Memang kalau terbaik belum, butuh proses masih panjang. Dan rasanya yang penting sekarang sepak bola itu kan yang diingat hasil akhir, bukan prosesnya. Main bagus tapi hasilnya kalah kan yang diingat kan kalahnya. Sepak bola selalu mengingat hasil akhir. Oke. Itu dari Bang Mara. Saya mau kembali kalau begitu ke Coach Aji. Coach Aji, dalam pertandingan kemarin malam, ada nggak sih peluang-peluang nih yang dirasa sepertinya bisa dimaksimalkan, menjadi catatan juga bagi para pemain timnas yang mudah-mudahan ke depannya ini bisa dievaluasi dan dikembangkan begitu? Iya, Mbak Vena, mungkin memang sedikit perlu perlu mendapatkan perhatian, terutama di babak-babak pertama kita beberapa kali mendapatkan peluang yang sangat bagus, tetapi the final pass-nya itu kurang akurat. Nah, seandainya kalau kemarin itu ada kombinasi yang bagus antara Egy, Ricky sama striker itu melakukan satu kombinasi 1-2 sangat bagus. Sayang sekali di final pass-nya itu kurang tepat, kurang akurat sehingga peluang itu menjadi hilang gitu. Tetapi saya juga bisa berpikir bahwa itu mungkin masih awal-awal ya, mungkin menit ke-5 kita mendapatkan peluang yang cukup bagus. Tapi sayang sekali seandainya umpannya akurat itu bisa menjadi gol. Tapi kita harus mengapresiasi bahwa kombinasi 1-2 di attacking third lawan itu sangat bagus. Kemarin kita lihat beberapa kali melakukan kombinasi yang sangat sulit untuk dihadang oleh pemain lawan. Tetapi kembali lagi sayang itu hanya the final pass umpannya itu yang kurang akurat sehingga peluang itu hilang. Tetapi menurut saya ini akan menjadi evaluasi buat tim pelatih untuk pertandingan berikutnya, Mbak Vena. Termasuk juga menyoroti antara duet Egy Maulana bersama dengan Ole Romani. Chemistry keduanya ini menurut Anda seperti apa? Ya, kemarin kita lihat kan ada beberapa kali kombinasi 1-2 di attacking third yang cukup bagus. Tentunya ini kalau semakin lama pasti akan semakin bagus. Karena memang kita tahu Egy, Ricky Kambuaya, juga striker kita ini memiliki kualitas yang sangat bagus. Jadi untuk melakukan kombinasi-kombinasi di depan itu agak lebih terlihat begitu loh. Jadi menurut saya kita harus apresiasi pemain-pemain ini kemarin tampil bagus, kombinasinya cukup mempersulit pertahanan dari China, dan mudah-mudahan di pertandingan-pertandingan berikutnya meskipun kita sudah memastikan diri main di babak keempat, tentunya melawan Jepang ini juga bisa untuk mencari chemistry tim lebih bagus lagi, Mbak Vena. Oke, sepakat nggak Bang Mara? Chemistry antara Egy Maulana dan juga Ole Romani kemarin ini sangat baik. Bagus. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Coach Aji. Dan kedua adalah yang perlu kita apresiasi adalah Kluivert membuat tim ini lebih berani terbuka, bermain terbuka, berinisiatif menyerang. Itu. Jadi permainannya lebih terbuka, lebih menarik, jual beli serangan kan terjadi. Jadi memang tensi tinggi yang membuat kondisi fisik pemain cepat drop. Salah satunya yang terlihat kondisi fisiknya turun sekali adalah Tom Haye. Sementara Tom Haye adalah otak kita. Begitu Tom Haye, selain dia juga dijepit 2-3 pemain, sehingga membuat ya aliran bola dari dia memang agak berkurang semalam. Oke, termasuk juga pemain Ricky Kambuaya. Ini yang kalau kita lihat ngotot merangseng biasa. Kandang tim lawan. Bagaimana Anda melihatnya? Luar biasa. Kita harus apresiasi Ricky Kambuaya di situ. Bagaimana pemain produk lokal bisa menciptakan sejarah. Dan karena dia berani masuk dan dijatuhkan, jatuhnya dan bagus. Jatuh di kotak penalti pun juga perlu ada latihannya, pasti Coach Aji tahu tuh. Coach Aji, gimana Coach? Ya betul apa yang disampaikan oleh Pak Lalumara. Ricky Kambuaya bisa masuk ke penalti box dan dia melakukan satu bukan diving ya, memang jatuh, tapi jatuhnya memang cukup bagus, cukup berkelas, dan itu memang 100% penalti karena ada sangkutan kaki pada kaki Ricky Kambuaya. Memang
Kambuaya ini memiliki skill dan visi bermain bola sangat bagus, karena saya tahu persis pemain ini karena waktu di Persebaya sama saya. Bahkan yang mungkin yang ada andil untuk menjadi Ricky Kambuaya seperti saat ini karena mungkin pernah sama-sama dengan saya, jadi saya tahu persis kualitas anak ini gitu loh. Dulu sebelum saya ambil ke Persebaya, orang nggak tahu siapa Ricky Kambuaya waktu dia masih main di Sleman, karena dia juga sebagai pengganti jarang sekali menjadi starting line up. Tapi alhamdulillah anak ini memang pribadinya juga baik, main bolanya juga baik. Alhamdulillah saya ikut senang dia bisa menjadi pemain seperti sampai saat ini. Oke, Coach Aji termasuk juga dengan Joy Pelupesi ini menjadi pemain tengah yang tidak digantikan begitu sampai permainan selesai. Anda melihatnya apa sebetulnya strategi dari Coach Kluivert? Iya, kita tahu gelandang bertahan kita ada dua, Tom Haye sama Pelupesi ini memang menjadi jembatan antara dari lini belakang sampai ke depan. Ini dua-duanya ini tampil cukup bagus, terutama Tom Haye juga seperti itu, selalu dia menjemput bola ke bawah untuk mengalirkan bola ke depan, bekerja sama dengan Pelupesi. Ini memang luar biasa, dua pemain ini kemarin tampil dengan bagus. Apa yang disampaikan Pak Lalu memang ada sedikit penurunan kondisi. Saya pikir itu normal ya, karena memang sepak bola temponya tinggi, dia main juga all out. Tapi kita harus apresiasi dua gelandang pertahanan kita kemarin cukup bagus, dan aliran bola ke depannya juga bagus. Mungkin di menit-menit ke-20 kalau nggak salah, Tom Haye melakukan direct long pass yang itu langsung membahayakan pertahanan lawan. Oke, Bang Mara, kalau kita lihat di babak kedua lawan Cina ini nampaknya bermain begitu agresif dan timnas Indonesia terlihat kelelahan gitu. Apa yang perlu ditingkatkan? Ya, pertama memang fisik. Tapi memang kemarin kan laga hidup mati. Pikiran bukan fisik itu habis bukan karena tenaga, juga pikiran juga menguras. Karena ketegangan juga ada kemarin. Jadi ya wajar, jadi fisik turun dan rata-rata pemain kita yang di Eropa kan baru habis kompetisi juga. Recovery-nya meskipun 10 hari ya lumayan. Saya kira yang perlu sekarang dibahas adalah yang ke depan. Kalau yang kemarin hasilnya udah bagus, ya udah tinggal bagaimana kita lihat ke depan lawan Jepang tanggal 10 nanti gitu. Nah, ini kan begitu mepet ya tanggalnya melawan Jepang tanggal 10. Ini bagaimana kondisi fisik dari para pemain? Recovery pasti terjadi. Memang ya lawan Jepang menurut saya karena kita sudah lolos akan lebih rileks. Pemain akan lebih lepas, tidak banyak tekanan. Saya yakin timnas akan bisa meladeni tim Jepang. Dan Jepang sepertinya juga tidak akan turun dengan pemain lapis pertama. Meskipun lapis kedua juga pasti lebih semangat juga untuk cari kemenangan. Gitu. Apalagi baru kalah dengan Australia. Itu berlaku juga untuk Jepang ya? Ya. Oke. Baik, Coach Aji, bagaimana Anda melihat pertandingan ke depan berikutnya melawan Jepang? Timnas Indonesia tanggal 10, ini apa yang kemudian rasanya ini perlu ditingkatkan oleh para pemain? Yang pertama tadi malam sudah tampil habis-habisan bagus, dan kita sudah menang dan pasti akan main di round berikutnya. Menurut saya juga recovery ini perlu, karena tanggal 10 sudah harus main, istirahatnya tidak terlalu lama. Menurut saya ini ya, tapi nggak tahu nanti kalau pelatih pula pemikiran akan lebih baik kalau melakukan rotasi pemain. Yang pertama karena kondisi pemain tentunya belum bugar 100%, karena habis main hanya beberapa hari langsung terbang ke Jepang. Yang kedua, pertandingan lawan Jepang ini sudah tidak menentukan lagi, artinya tidak ada salahnya kalau pelatih akan memberikan main kepada pemain-pemain yang selama ini belum pernah main, karena kita menang kita kalah pun tidak ada pengaruh gitu loh. Justru pemain harus lebih tampil lebih rileks, lebih santai tapi tetap serius. Tapi menurut saya akan lebih wise kalau tim pelatih menurunkan pemain dengan rotasi pemain. Ini akan lebih bagus karena juga akan memberi jam terbang kepada pemain. Siapa tahu nanti di pertandingan berikutnya pemain-pemain yang biasanya menjadi starter tidak bisa main, nggak tahu kondisinya nggak fit atau seperti apa. Memasang pemain yang diberi jam terbang ketika main di Jepang itu akan lebih membantu. Menurut saya seperti itu, Mbak Vina. Oke, perlukah rotasi pemain dalam pertandingan berikutnya? Untuk kepentingan tim perlu. Iya, tadi saya perlu. Iya. Seperti yang sampai Coach Aji. Selain itu, Kluivert akan bisa melihat pemain-pemain yang nanti yang kedua performanya pada lawan Jepang. Jadi dia punya analisa lebih lengkap lagi soal seluruh pemain. Oke, sekarang kita bicara peluang dari skuad Garuda di putaran keempat.
sebesar apa sih peluangnya, Bang Mara? Peluang pasti semua besar, kan kita harus optimis kan belum main. Masalahnya kan tuan rumahnya nanti kan sudah ditetapkan oleh AFC itu adalah Arab Saudi dan Qatar. Gitu. Jadi kita pasti akan melawan tim-tim Timur Tengah yang mana ya kita juga sudah ngalamin kan, kita pernah lawan Arab Saudi kita menang, dan kita seri lawan Bahrain juga, kita kan beda tipis juga dengan antara Saudi, Bahrain dengan Irak dan lain-lain dan Qatar. Sistemnya kan berbeda ya di putaran keempat ini. Strategi yang tetap apa? yang juara, ya tetap nanti Kluivert lah yang lebih tahu soal strateginya. Soal Kluivert pasti punya kan tim analis, dia akan buat formasi seperti apa gitu. Oke, Coach Aji dengan di babak berikutnya dalam putaran keempat begitu, strategi apa yang kira-kira akan diterapkan oleh Coach Kluivert? Ya, mungkin di pertandingan round keempat ini saya masih belum tahu pasti karena lawannya siapa nanti. Saya dengar sih lawannya dari benua Afrika ya. Tetapi saya belum tahu pasti. Yang terpenting adalah untuk pertandingan berikutnya itu tentunya Kluivert harus mematangkan semua strategi, semua taktik, baik itu bagaimana bertahan, bagaimana menyerang, atau tiga komponen di dalam sepak bola. Bagaimana menyerang, bagaimana bertahan, bagaimana transisi, baik transisi positif ataupun transisi negatif. Ini yang harus lebih dimatangkan lagi. Dan perlu ditingkatkan lagi adalah masalah ball possession. Ini sangat penting sekali. Ya, kalau kita dalam satu pertandingan lebih mendominasi jalannya pertandingan, itu pemain akan lebih enjoy. Jadi menurut saya itu tiga komponen di dalam sepak bola dipermatang dan dimatangkan lagi possession play-nya, Mbak Vena. Oke, kalau tantangan terbesar dalam putaran keempat ini apa, Coach Aji? Ya, mungkin aja lawannya juga mungkin lebih kuat juga gitu loh. Tantangannya seperti itu. Jadi bagaimana pemain-pemain ini dituntut untuk bisa tampil konsisten seperti di babak penyisihan saat ini gitu. Saya sangat yakin pelatih sekelas Patrick Kluivert dan asisten-asistennya sudah sangat paham bagaimana untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Tetapi menurut saya kita masih ada waktu, punya waktu bagaimana mematangkan itu tadi. Yang saya sampaikan tadi, tiga komponen di dalam sepak bola ditambah dengan lagi penguasaan bola yang sangat matang. Itu akan sangat membantu karena taktik strategi apapun itu akan berjalan dengan baik kalau memang pemain-pemain ini dasarnya penguasaannya bola cukup baik. Seperti itu Mbak Vena. Oke, masih ada waktu untuk mematangkan semuanya. Itu dari Coach Aji. Bang Mara, tantangannya? Tantangannya kita main di kandang orang. Oke. Kalau kita main di kandang kita ada penonton. Ada pemain ke-13 penonton, dukungan penonton yang luar biasa, yang bisa membuat juga tekanan kepada tim lawan. Masalah kita akan away, kita bermain di antara apakah kita kena di Qatar atau di Arab Saudi. Gitu. Oke. Cuaca juga berpengaruh nggak sih? Cuaca sangat berpengaruh, apalagi pemain-pemain kita kan banyak yang dari lahir dan besar di Eropa. Jadi main di Indonesia saja, mereka sedikit menguras fisiknya gitu. Apalagi di cuaca yang lebih panas di Timur Tengah. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke pertandingan tanggal 10 di melawan Jepang nanti. Ini kan kita nikmatin dulu kemenangan ini, kita nikmatin dulu lolos ke putaran 4. Soal ke Jepang, seperti yang dibilang Coach Aji sudah tidak mempengaruhi apa-apa. Rotasi pemain, kasih kesempatan jam terbang pemain-pemain yang belum bermain, yang punya menit bermain minim di timnas, kasih kesempatan. Habis itu tinggal dilihat, dikaji, analisa, habis itu tinggal persiapan. Formasi yang kita lihat bahwa saat ini timnas kita lebih berani, lebih berinisiatif menyerang. Karena apa? Kluivert kan dibesarkan dengan football knowledge, total football. Jadi kita berharap permainan timnas kita semakin lebih menarik. Oke, Coach Aji. Ya. Silakan Coach. Iya Mbak. Ya, kalau dari Bang Mara ini mengatakan pertandingan melawan Jepang nanti ini harus kasih kesempatan untuk pemain baru seperti yang disampaikan rotasi. Ada lagi nggak yang perlu dilakukan dalam pertandingan melawan Jepang nanti? Iya, itu tadi rotasi penting menurut saya. Apa yang disampaikan Pak Lalu tadi sangat tepat. Jadi pelatih bisa melihat siapa-siapa aja nanti itu yang seandainya terjadi apa-apa dengan pemain yang biasanya menjadi starting line up. Jadi mereka udah otomatis udah tahu. Yang kedua,
pertandingan ini kan tidak pengaruh kita mau menang, kita mau kalah. Menurut saya pemain harus tampil enjoy dan harus tampil atraktif karena kita tidak ada tekanan. Harus tampil atraktif bagaimana, apalagi yang disampaikan Pak Lu tadi, bila perlu kita mencoba main total football, tidak ada masalah karena saya sangat yakin Patrick Kluivert sudah paham bagaimana cara bermain total football. Akhirnya biar kita sepak bola kita menarik gitu loh. Ini kan kita menang kalah sudah pasti ke babak berikutnya. Jadi menurut saya tetap harus ada rotasi, memberi jam terbang kepada pemain-pemain yang belum mendapatkan minim jam, dan yang kedua pemain harus enjoy, harus tampil atraktif menurut saya karena sepak bola itu kan bagian dari seni juga. Kita yang nonton itu juga seneng kalau ada seni-seninya di dalam sepak bola, jangan hanya main tendang lari tendang nggak menikmati gitu loh. Jadi menurut saya harus tampil atraktif. Harus tampil atraktif, enjoy, dan kasih kesempatan untuk pemain-pemain baru. Terima kasih Coach Haji, terima kasih Bang Mara. Sekali lagi selamat untuk Timnas Indonesia. Tentu juga persiapannya harus makin dimatangkan ya untuk terima kasih ke Pak Presiden Prabowo yang demikian besar perhatian kepada Timnas. Oke, terima kasih Pak Prabowo sudah memberikan perhatian kepada para pemain Timnas. Baik, terima kasih semuanya.